gimana pun juga ya, kita kan dapat dapat dasar ilmunya gizi gitu ya. Makanya sih istilahnya non kacang lupa kulit gitu. Jadi saya cuman mikirnya gimana caranya supaya gizi itu, kalau misalnya saya mikir cuman kalau gizi ada dipegang sama orang gizi saja di bidang-bidang apa, di seksi gizi aja, nggak ada yang nerusin ke perencanaannya, pasti apa ya, mual pasti di bawah lagi, ke bawah lagi, keilangin lagi di perencanaannya. Nah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau selamat waktu kapan saja. Kali ini saya bincang-bincang dengan Teh Vida atau Ibu Vida atau Neng Vida atau siapa aja lah, tergantung bagaimana Anda mau berjanjian dengan beliau menyebutnya apa. Beliau adalah seorang ahli gizi yang kebetulan saat ini katanya bekerja di Litbangda. Nah, apa itu Litbangda dan apa pekerjaan ahli gizi di Litbangda seperti beliau ini? Mari kita simak obrolan saya dengan beliau. Assalamualaikum Teh Vida. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, perilaku masa iya kan ya, sekarang tanggal muda, masa iya masih astagfirullah gitu kan. Masih alhamdulillah lah. Tanggal muda. Sugatnya masih proklamasi lagunya. Jadi ini Ibu Vida ini apa, di Bapelitbang atau Litbangda sih sekarang itu kerja tuh? Bapelitbang, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan. Tapi sebelumnya kan di puskesmas dulu ya, Bu Vida ya? Pertama kali di rumah sakit dulu. Di rumah sakit. Oh, nanti dulu Bu Vida itu keluar dari apa, Poltekkes Gizi itu tahun berapa itu? Udah abahnya. Udah sangat lama, sudah sangat lama kan. Ya. Tapi kan selama-lamanya Bu Vida masih kalah sama saya lah. Masih sama saya. Bener. Iya, paling tidak kalau dilihat dari mukanya aja saya udah berjangkut, Bu Vida belum gitu kan. Nggak mau. Jadi awal bekerja Bu Vida itu di rumah sakit gitu ya? Iya, rumah sakit mana tuh? Pertama kali kerja dapat di rumah sakit daerah Ciamis. Daerah Ciamis. Rumah sakit umum daerah Ciamis. Dapat berapa tahun ya? 3 tahun di sana. 3 tahun di bagian itu di apa? Di instalasi gizi. Itu benar, instalasi gizi. Betul. Dari apa? Ahli gizi, dari nutrisionis, atau mungkin karena waktu itu belum ada apa istilah pembagian dietitian dan nutrisionis. Mungkin waktu itu Bu Vida juga masih apa disebutnya dietitian juga gitu ya? Ya, masih seperti itu. Oh, masih dia itu masih. Jadi masih, kalau dulu itu mungkin Bu Vida itu adalah apa, ketuanya ASDI Ciamis gitu. Mungkin zaman waktu itu ya. Wah, enggak. Masalahnya ada beberapa kakak kelas kan di situ di Ciamis juga. Ada kakak kelas ya. Nah, terus dari 3 tahun di sana terus pindah ke mana tuh? Ke Bandung. Ke Bandung, langsung ke puskesmas atau ke di dinas dulu. Enggak, di dinas dulu. Bentar di dinas, lalu meminta pindah untuk di puskesmas. Di dinas itu saya kan pernah juga di Promkes di dinas. Jadi jelek begini saya pernah di Promkes. Tetanggaan. Iya, di dinas, tapi kita belum pernah ketemu ya. Masa sih? Ya, masa emang pernah ketemu? Oh, mungkin waktu itu saya suka ngindar karena saya jualan es waktu itu. Ya. Jadi ya apa beda itunya ya, beda alamnya ya, alam gizi dengan alam itu. Nah, dari situ berapa tahun tuh di dinas Bu Vida?
Nggak lama sih, nggak lama, cuman ada setengah tahun lah, setengah tahun di gitu ya. dinas, baru pindah ke puskesmas Puskesmas di Kota Bandung gitu ya. di Kota Bandung. Iya. Itu sampai tahun sampai tahun berapa tuh di Kota Bandung tuh? Di Di puskesmas, puskesmas Berapa dari tahun 98 sampai 2004. Lumayan lama. 8 sampai 2004. Wow. Itu berarti Ibu Vida itu ilmunya lebih jauh, lebih banyak daripada saya ya, saudara-saudara. Wih, siapa bilang? Aduh, ngalahin suhu, punten. Iya, itu di puskesmas itu, tapi waktu itu kan belum ada ini ya, belum ada apa di puskesmas, belum ada EPPGBM gitu. Belum. Ada ya? Alhamdulillah. Tidak. Masih manual pakai ballpoint gitu ya. Waktu itu adanya apa ya, yang pernah bikin aplikasi tapi bukan PPBGM, apa ya, yang waktu SKPG-nya itu saya lupa lagi masukinnya teh. Tapi udah input sih. Terus udah sempat nyolong dulu gimana cara perhitungan yang paling gampang gitu. Jadi biar enggak nulis sendiri. Ingat dulu. Iya benar. Dulu juga iya benar, perasaan pernah begitu ya. Walaupun kalau saya tuh belum kesampaian wae teh ilmunya itu teh ya. Sampai sekarang juga alhamdulillah mentok terus, malum lah. Ya udahlah, namanya juga otak tua gitu ya. Nah, terus dari puskesmas itu kan Bu Vida tuh kan kalau nggak salah ditarik lagi DKK kan ya, ke dinas kesehatan ya. Itu di bagian mana tuh? Nah, lagi di puskesmas sebetulnya. Waktu itu saya ceritanya gini, lagi di puskesmas tuh selain saya pegang gizi, saya tuh lagi seneng bikin ini, yang suka bikin apa nggak tahu ya, dulu masih karena ada komputer masih baru-baru jadi bikin perencanaan, bikin P2KT, awal dari yang namanya P2KT. Akhirnya ditarik. Karena gara-gara apa, mahir gitu ya? Itu nggak mahir, karena tukang protes waktu itu, kerjaannya protes terus ke dinas. Jadi kalau yang protes ditarik gitu ya. Jadi tapi berarti saya itu orang baik, nggak pernah protes ya ternyata ya. Makanya nggak pernah ditarik. Saya baru tahu ya. Itu ditariknya ke bagian mana tuh? Waktu itu langsung pindahnya ke bidang bina program. Program. Apa kalau pusdatin itu bukan itu? Bina program itu sebetulnya kan bidang ya, di bawah bidang itu ada yang namanya seksi perencanaan, seksi penyusunan program, ada data informasi, ada evaluasi program. Dulu ada 3. Nah itu. Nah Ibu Vida itu di bagian mananya? Apa di hulunya? Saya ditempatinnya. Waktu awalnya saya ditempatinnya di data dan informasi. Di data informasi, tapi lumayan cuman dapat 2 minggu kayaknya. Di situ. Langsung dipindahin lagi ke perencanaan, ke seksi penyusunan program. Itu dan mentok lah. Enggak, nanti dulu kenapa itu bisa dipindah gitu, atau apakah memang sesuai dengan wajah gitu? Jadi wajahnya sudah direncanakan, jadi memang harusnya ke perencanaan gitu, atau bagaimana gitu? Nah, itu saya juga nggak tahu kenapa saya ada di sana. Itu yang namanya takdir kayaknya ya. Kenapa saya ada di situ? Garis tangan gitu ya, garis lurus. Ya memang. Saya bingung sampai sekarang. Kadang-kadang memang hidup sudah sulit diterka Bu Vida ya. Ya tapi masih untung lah di dinas kesehatan ke itu terus ke bagian perencanaan gitu ya. Nah selama di bagian perencanaan itu kan gini, karena Bu Vida itu backgroundnya gizi gitu. Ada nggak sih kepikiran gitu merencanakan gizi waktu itu teh?
Nah, jadi gini, sebetulnya suka dukanya ahli gizi di perencanaan. Kayaknya sekarang banyak ya, kalau saya di Progdatin tuh banyak orang gizi juga kan, bukan cuma saya. Iya, tapi yang benar-benar ya. Yang benar-benar. Enggak juga. Saya termasuk yang paling enggak, saya nyerah enggak. Cuman suka dukanya itu apa ya? Pas saya didapetin di perencanaan, langsung orang-orang tuh bilang, wah, si Vida murtad, itu gizi. Aduh, langsung di situ, ya ampun, saya bilang perasaan gimana pun juga ya, kita kan dapat dasar ilmunya gizi gitu ya. Makanya sih istilahnya non kacang lupa kulit gitu. Jadi saya cuman mikirnya gimana caranya supaya gizi itu, kalau misalnya saya mikir cuman kalau gizi ada dipegang sama orang gizi saja di bidang-bidang apa, di seksi gizi aja, nggak ada yang nerusin ke perencanaannya, pasti apa ya, mual pasti di bawah lagi, keilangin lagi di perencanaannya. Nah itulah paling saya sih cuman belajarnya gitu aja, ngawal usulan teman-teman, atau kayak misalnya kalau ada yang ada yang belum masuk, ada usulan-usulan yang belum masuk, atau kalau dapat info duluan dari pusat, dari provinsi duluan, nah itu yang kita sampaikan bahwa jadi ke seksi-seksi, ke bidang, ke ini loh yang harus dikerjain, ini loh gitu. Nah itu yang jadi, paling ngawal doang kerjaannya. Iya, tapi walaupun ngawal kan jadi kontribusinya itu ada gitu ya. Jadi si ilmu gizinya tuh enggak terbuang sia-sia, dan kontribusinya dalam bidang gizi baik pada program-program gizi itu tidak hilang begitu saja gitu ya. Insya Allah enggak sih, karena kalau orang gizi dimanapun juga nggak akan hilang ilmu tetap gizi pasti gitu ada ya. Dimanapun juga pasti ada. Iya, iya benar kan, yang ada yang teman saya itu yang pematung itu pada akhirnya dia mematungnya, salah satunya mematung ikan gitu ya. Intinya udah yang penting berkaitan aja. Nggak akan hilang gizi itu dari mana-mana. Itu di bagian perencanaan itu sampai berapa lama tuh, berapa tahun tuh? Cuman bentar sih kayaknya. Bentar. Biasanya bentar ya, paling cuman berapa ya waktu itu sekitar 14 tahunan lah. 14 tahun gitu ya. Aduh, benar, sebentar ibu-ibu, benar-benar itu mah. Benar-benar ibu-ibu. Mama kalau sebentar 14 tahun cukup. Nah, dari situ terus langsung ke Bapelitbang gitu. Nah, di Bapelitbang itu sekarang itu di bagian apanya tuh? Jadi di Bapelitbang itu kan masih sama sih judulnya kan, Badan Perencana juga gitu ya. Jadi karena dari bawahnya perencana, terus kebetulan saya ikutan Javungnya perencana, jadi akhirnya ditariklah ke bagian perencanaan. Ini kan Bapelitbang itu kan Bapeda sebetulnya. Ditarik di sana. Nah, iya, Bapeda dan Litbang. Singkatan apa sih Bapeda itu? Badan Perencanaan Daerah. Dan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Itu ditariknya ke Bapelitbang. Bapelitbang itu memang cuma satu seksi gitu Bapelitbang? Enggak. Nah, itu jadi banyak. Di bagian seksi apa? Ada bidang nah apa? Di Bapelitbang itu kan ada bidangnya. Kalau saya itu bidangnya bidang sosial, budaya, dan pemerintahan. Kalau sekarang kalau dulunya bidang sosial, budaya, dan pemerintahan. Karena sekarang ada nomenklatur baru, jadinya bidang pembangunan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Jadi saya ada di situ. Terus ini kan itu kalau gizinya sekarang gimana kabarnya gitu? Nah, ternyata ketika di Bapelitbang itu kan di bidang PPM ya, kita nyebutnya PPM ya, pemerintahan dan pembangunan manusia itu kan, pembangunan manusia itu salah satunya ada
kalau IPM itu kan pendidikan, kesehatan, daya beli. Nah, saya itu ditugasinnya pegang jadi LO-nya ya, jadi level official-nya untuk kesehatan. Jadi tapi kesehatan secara umum, jadi keseluruhan. Secara keseluruhan kesehatan Kota Bandung seperti apa, perencanaannya kesehatan di Kota Bandung. Nah, itulah sebetulnya itu tupoksi saya itu. Di dalamnya pasti ada gizi. Di antaranya ya. Terus upayanya itu kan apakah Bapelitbang itu membuat perencanaan sendiri berdasarkan survei sendiri gitu ya, ataukah dia itu hanya menerima masukan dari Dinas Kesehatan, ataukah dari pusat gitu itunya untuk merencanakan kerjanya itu? Kalau Bapelitbang kan yang nyusun perencanaan di tingkat kotanya kan. Jadi dinas mau buat apa, perangkat daerah yang lain mau buat apa, puskesmas mau ngapain, kelurahan mau ngapain, kecamatan mau ngapain, itu yang bikin frameworknya di awalnya emang Bapelitbang kita yang bikinnya gitu. Nah, inilah yang artinya kita mesti ngelihat di pusatnya seperti apa, di bawahnya juga seperti apa. Jadi dari semua gitu, nggak hanya dari dinas aja gitu. Jadi kita harus ngelihat di pusatnya naon sih. Jika kemarin kan presiden lagi prioritasin stunting, udah itu otomatis ke bawahnya. Nah, ini seperti kayak gitu harus. Kalau kata presiden stunting ya handap-handapnya kan kudu berbuat stunting gitu. Nah, itu. Ya, cuman kan sekarang kan begini. Kalau kita tahu gitu ya, dari atas itu pemberantasan stunting. Cuman kadang-kadang nih di bagian tengahnya itu nggak sinkron gitu loh. Sehingga si mau orang-orang yang di bawah itu mau mencapai seperti yang diharapkan orang di atas, kepetok dengan yang di tengah gini, regulasi dari yang tengah ini. Nah, itu kan kalau menurut saya yang bodoh gitu kan, kadang-kadang gitu kan, kalau kita itu orang yang bawah tuh kok nggak pernah dengar gitu, nggak pernah ngelihat atau nggak merasa gitu dikunjungi dengan orang-orang yang ada di sebelah tengah ini loh, supaya kita tuh bisa nyambung gitu komunikasi itu. Tapi ujung-ujung aja kita disuruh begini begitu. Nah, kalau saya makan ya namanya juga udah kayak begini lah, sering kebanyakan bingungnya gitu kan, mau nanya siapa gitu. Nah, itu bagaimana itu penjelasannya tuh Ibu Vida itu? Aduh, khawatir menjaga kieu maka. Aduh. Ini sebetulnya kalau masalah gizi gitu ya. Masalah gizi di Bapelitbang sendiri gitu. Nanti dulu Bu Vida ngopi dulu ya saya. Aduh, enak banget ya ngopi. Ngopi sore, mau evening gitu. So, jadi gimana? Jadi gini, sebetulnya ketika kita tuh kan yang menetapkan sebetulnya mau arah kemana sih kesehatan kita gitu kan? Mau dibawa ke arah kemana tuh? Kita harus bikin di sebuah dokumen yang waktu dulu itu ketika kebetulan yang masuk dari Dinas Kesehatan ke Bapelitbang kemarin sempat banyak kan ya. Jadi warna kesehatannya sudah mulai terlihat mewarnai perencanaan kita di dokumen-dokumennya di perencanaan bagaimana kesehatan. Kalau dulu saya rasa waktu saya masih di dinas sulit banget untuk masukin yang namanya ini loh, kita pengen nurunin gizi buruk dari segini ke segini, masukin di dalam tujuannya menjadi ini tuh bukan tugasnya Dinas Kesehatan loh gitu. Ini tugasnya, ini harusnya ada di atas, harusnya perangkat daerah itu harus semua masuk. Itu sulit, tetap itu mah Dinas Kesehatan pertama Dinas Kesehatan selalu berpikir kayak gitu. Itu masuk seperti itu ditentang lumayan agak berat ya, karena kita harus menyatakan bahwa gizi itu bukan milik Dinas Kesehatan. Kalau sekarang mereka udah justru minta di mana aja
gitu kan. Di mana aja sih yang lokus-lokus, yang di mana aja sih yang paling banyak balita stuntingnya, di mana aja. Nah, itu yang sudah mulai. Terus, jadi seperti terus kan sekarang gini, di satu sisi, di sisi lain ini di masyarakat kemudian kan ada juga tubuh LSM yang sebutlah peduli dengan situasi gizi gitu ya. Nah itu mereka itu apakah sering komunikasi juga dengan Bapeda itu ataukah Bapeditbang ataukah memang mereka dapat infonya itu hasil sendiri gitu, geruduk sendiri gitu ke daerah-daerah yang kantung-kantung itu. Sebetulnya kan gini, kita tuh udah bikin peta bahwa penanganan masalah gizi itu harus secara kolaborasi, nggak bisa semua. Jadi dari mulai pemerintahnya, dari mulai komunitas, akademisi, lalu media massa, gitu kan? Itu harus terlibat, termasuk LSM pun harus terlibat. Makanya kenapa sekarang kalau kita mengadakan rapat FGD, mengadakan rapat apapun juga, itu mereka kita undang, selalu undang. Kami saat kita selalu undang, baik persaginya kita undang, lalu LSM yang terkait, bahkan kita selalu minta sebetulnya ke perangkat daerah yang terkait LSM mana aja sih yang ikut berperan di dalam pembangunannya gitu kan. Karena kan bukan hanya di dinas kesehatan. Kalau dinas kesehatan ada beberapa LSM. Kita minta yuk kita undang gitu. Mereka kita undang, kita ajak. Lalu misalkan ada di dinas ketahanan pangan, yuk kita ajak siapa aja LSM-nya, saya minta namanya gitu. Kita undang. Jadi kita informasikan kalau ada sosialisasi, kalau ada rapat-rapat FGD atau apapun bentuknya, kita coba ajak gitu. Bahkan ketika kita penyusunan kemarin, kita nyusun rencana aksi pun kita akan undang gitu semua, termasuk bukan hanya LSM ya, akademisi pun kita coba undang gitu. Ahli profesi segala macam kita coba. Dan itu kalau dibandingkan dengan sebelumnya menampakkan hasilnya gitu ya, ataukah memang biasa-biasa aja? Karena katanya masalah gizi itu kan dipengaruhi oleh banyak faktor gitu kan. Kerjasama lintas sektor dan lintas program itu hanya salah satunya aja gitu kan. Betul. Sementara faktor-faktor lain juga ikut mempengaruhi. Sekarang yang jadi masalah setelah kemudian Ibu Fida tahu itu, dan Bu Fida sudah istilah nama apa ya, bebeakan lah, nggak segala rupa diupayakan dan ternyata seperti ini aja. Kira-kira rencana Bu Fida untuk kedepannya itu mau bagaimana lagi gitu? Apa mau bikin challenge apa gitu ke masyarakat, ke seksi gizi, ke petugas pegawai puskesmas, kecuali ke aki-aki ya? Sebetulnya kalau yang saat ini kita inginkan ya, selain kesepakatan semua kan, komitmen semua. Kalau itu kan hal yang penting ada komitmen dulu untuk kalau kita mau menurunkan masalah gizi, mengentaskan masalah gizi, yang penting adalah komitmen dari semua pasti. Semua pihak. Nah, itu yang paling gampang diucapkan, paling susah dilaksanakan. Komitmen. Jadi kita mesti sering-sering ngaguguprak ya sebetulnya mah asa ini kayak gimana, udah berapa, udah seperti apa. Dan dari komitmen ini juga kita lihat dari seberapa besar di wilayah minimal mereka berkomitmen terhadap penurunan seperti stunting salah satunya ya, stunting atau balita gizi buruk. Ini bisa terlihat dari berbagai inovasi yang diciptakan. Sebetulnya inovasinya bukan hanya oleh selama ini inovasi itu yang banyaknya puskesmas. Ya kan, kalau beneran sampai ke teka hitung kamari teh sabaraha ratus sampai kita ngitung. Nah, itu semua inovasi itu sebetulnya kalau misalkan terinfokan ke kami gitu ya, kami masuk, kami lihat, kami analisa, karena kan di kami ada litbang ya, ada bagian penelitian. Jadi inovasi itu kita masukkan, kita coba lihat keberlangsungan inovasi. Jadi bukan selama ini inovasi itu yang dicetuskan, dicoba, setelah itu legit entah kemana ngilang.
Nah itu yang kita nggak mau gitu kan. Kalau udah menciptakan inovasi, ayo mau seperti apa? Apa yang perlu kami dukung gitu? Apa yang pemerintah harus dukung gitu? Nah ini yang kita lagi coba dan ini kita lihat dari beberapa beberapa inovasi-inovasi yang sudah muncul. Kita lihat misal justru kita agak nggak ngelihat yang kesehatan gitu ya, nggak ngelihat yang puskesmas, karena puskesmas udah banyak, tapi segitu banyaknya juga kan mengentaskan masalah gizi 30% kalau mengikuti aturan kan. Betul. Teori itu. Ya, kalau yang kita kejar justru sekarang yang 70% ini apa yang mau dikejar, apa yang mau diperbuat gitu kan. Kita kan harus 70% yang di situ. Jadi kita coba perangkat daerah kewilayahan apa yang mau dikerjain untuk mengentaskan masalah gizi ini, untuk mengentaskan masalah yang 70%-nya. Jadi sensitif dan spesifiknya terlaksana semua gitu. Itu aja. Contoh aja kayak misalkan buruan saya. Ya kan, buruan saya yang di Spangtan. Nah, itu kan ternyata bukan hanya di Spangtan aja yang nyetusin, itu kan udah semua di kewilayahan, udah banyak banget. Dan itu ternyata hasilnya memang bisa menjadi salah satu penopang untuk membantu untuk mencegah terjadinya penurunan terhadap status gizi gitu. Itu bagus ya. Signifikan gitu ya, ada signifikansi antara pergerakan dengan hasil. Nah sekarang yang jadi masalah lain nih, ini kalau saya amati nih di puskesmas TPG gitu ya, tenaga pelaksana gizi ini, umpamanya atau bukan umpamanya nih, ada beberapa teman yang memang berprestasi menonjol gitu ya. Dia berprestasi menonjol sehingga sebutlah jadi teladan beneran ini. Bukan sembarangan gitu ya. Cuman dalam keberlanjutan kepegawaiannya ternyata dia itu tidak hanya melulu bekerja mengurusi gizi, sehingga kemudian kadang-kadang seperti waktu kalau mamanya dikaitkan dengan situasi COVID gitu ya, ketika COVID terjadi, orang malah jadinya fokusnya ke vaksinasi massal bukan ke gizinya. Meskipun memang ada kaitan, kalau umumnya ke angka kesakitannya tinggi, status gizinya memang bisa-bisa aja turun. Tetapi kan semestinya orang gizi tetap fokus gitu. Ada fokus yang digarap gitu kan dalam situasi apapun gitu, tanpa menghilangkan jejak kegiziannya. Nah itu upaya yang dilakukan Litbang gitu ya pada pemerintah daerah itu kira-kira apa tuh supaya aset itu jangan seperti itu gitu. Benar ya. Masalah sumber daya manusia itu memang paling rumit ya, apalagi sumber daya manusia kesehatan. Nah, sekarang kita tahu dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Aduh, itu undang-undangnya horor saya. Itu undang-undang yang paling horor bagi kalau saya bukan hanya di pegawai negeri ya, tapi bukan di semua pemerintahan, tapi yang paling besar terdampak adalah di kesehatan. Saya itu malah mikirnya itu bagaimana caranya saya bisa lari dari puskesmas itu aja. Oh, tidak dong. Saya sudah mikir itu sejak jauh-jauh hari ini. Beneran itu. Dan mengerikan, kalau saya mikirnya mengerikan ini udah saya nggak bakal kuat. Ya iyalah, coba dari sekian banyak program gitu ya, padahal tenaga yang tersedia yang aslinya gitu kan, yang aslinya yang mestinya itu cuma sedikit, ya otomatis lah nggak bakal ada gitu tenaga yang satu orang megang satu program tuh nggak bakal ada nantinya tuh. Memang belum ada karena sekarang di Kota Bandung aja baru berapa persen ya, masih kecil ya, masih kurang dari, kalau nggak salah kurang dari 20%. Yang puskesmasnya sudah lengkap 9 tenaga kesehatan sesuai dengan Permenkes. Yang lainnya itu masih kekurangan. Itu dari 9 puskesmas yang sudah lengkap aja. Bukan 9 tenaga kesehatan ya, yang ada di tenaga kesehatan yang sudah lengkap aja. Belum tentu apa yang diharapkan dalam itu bisa 100%. Betul. Apalagi yang kurang dari itu gitu. Nah,
Nah, itu yang sedang kita pikirkan. Jadi kemarin kita sempat jadi makanya mikirnya tuh dari semua sisi ya. Kalau di Bapelitbang itu dari mulai SDM-nya, Alkesnya, segala macam bangunan Nana sampai ke TKD segala macam ibu mikir gitu kan. Itu yang paling terakhir, itu yang penting itu. Oh, enggak. Itu saya lupakan, itu saya coret. Itu kalau melihat kenyataan seperti itu jadi sekarang tuh hanya aku setelah mikir kan berencana gitu ya. Terus untuk merealisasikan rencana itu kira-kira butuh waktu berapa lama gitu. Iya, makanya itu kita kan harus duduk bareng ya. Jadi kayak tadi aja, misalkan kayak yang kita bukan diem aja gitu kan, dengan akhirnya kita berapa sih kepegawaian harus bagian kepegawaian itu udah ngitung gitu, berapa makanya ada anjab ABK segala macam kebutuhannya berapa. Nah, ini yang kita lagi coba dorong untuk dipenuhi lagi dengan P3K-nya. Kita bersyukurnya bahwa kota Bandung itu dibandingin dengan kabupaten kota lain di Indonesia, alhamdulillah gitu. Kita masih tenaga kesehatannya masih banyak gitu. Ya kan? Itu semenjak Ibu Vida jadi di Bapelitbang itu atau sebelumnya juga gitu. Emang masalah ini udah coba kita tarik, udah kita pikir, mulai kita diskusikan di tingkat kota gitu. Karena bukan hanya puskesmas ya, rumah sakit juga akan kewalahan segala macam. Sementara ini menjadi prioritas. Jadi tetap harus menjadi kenapa itu menjadi prioritas di dalam RPJMD kita. Itu yang dimaksud rumah sakit itu rumah sakit umum daerah atau rumah sakit umum daerah? Oh, yang rumah sakit daerah. Yang swasta mah enggak gitu ya, enggak. Ya, swasta mah enggak. Nah, padahal siapa tahu kan justru dari swasta itu banyak kontribusinya. Banyak. Ya iya, makanya kenapa mereka juga tidak dilibatkan gitu. Betul, kita libatkan kok. Jadi sekarang itu kita tuh pengennya mutu pelayanan kesehatan yang meningkat. Jadi kan kita nggak ngelihat kalau tingkat kota itu nggak ngelihat plat merah atau plat kuning ya. Tapi itu semua plat itu ada di kota Bandung gitu kan. Iya, plat kuning silahkan berusaha, tapi dia tetap harus membuktikan gitu bahwa mereka berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Itu wajib. Makanya kita akan cek berapa di setiap vaskes itu tenaga kesehatan yang berkompeten. Jangan sampai tidak ada kompeten. Nah, siapa yang tugas untuk mengawasi, tugasnya meregulasi seperti itu? Ya, ada dinas kesehatan yang harus meregulasi seperti itu. Itu udah kita masukin. Iya, mantap lah ya. Ada lagi nih, Bu Vida, persoalan nih. Kemarin kan kita ngobrol nih dengan Kang Suratman dari Garut gitu ya. Nah, dia itu menemukan gitu ya, ternyata ketika bekerja sebagai tenaga pelaksana gizi di puskesmas, ada beberapa aplikasi program antara apa yang diinginkan pusat dengan apa yang ada di lapangan itu malah jadi pabaliut gitu loh. Ya. Jadi banyak. Nah, pertanyaan saya kemudian, apakah ada arahan gitu dari Bapelitbang kepada institusi-institusi lain supaya kalau bikin program, kalau mau inovasi gitu, harus ada menginduk jangan mahiwala sorangan gitu kan, jadi kesian yang petugas jadi pabaliut gitu. Itu apa ada arahan atau bagaimana itu, Ibu Vida? Aduh, sekarang paling gampang wehnya sekarang saya lagi lihat adalah EPPBGM. Oke. Itu masalah yang saya lihat. Kenapa saya lihat? Ketika menginput EPPBGM. Sekarang kalau misalkan si balita itu sudah pindah rumah, sudah pindah lokasi, hese kan ngehapusnya, tetap ada tercatat di situ. Betul, iya. Sementara yang datang itu juga bisa kecatat dan masih ayah dino lain. Itu
sudah kami sampaikan ke pusat. Oh, sudah nyampe pusat ya persoalannya. Udah, kita terus? sudah. Ya maksudnya kita udah sampaikan di rapat di pusat dengan Kemendagri sudah, dengan Bappenas sudah gitu. Maksudnya dengan dari Dinkesnya juga pasti sudah, dengan provinsi sudah, dengan Kemenkesnya sudah, bahwa ada aplikasi-aplikasi memang bagus itu kan, bisa sampai bawah ya, Ibu Kader aja masih bisa melihat, masih bisa memantau PPBGM ini. Tapi ada kendala-kendala. Itu kendala-kendala kita masukkan loh. Kemarin kita masukkan di dalam konvergensi itu, kita masukkan sebagai hambatan kita dalam mengukur, merupakan hambatan kita dalam mengukur penilaian untuk penandatanganan status gizi ya, peningkatan penandatanganan stunting. Itu salah satunya masih belum terkoneksi antara itu masih ada beberapa yang menjadi, tapi secara keseluruhan PPBGM membantu karena itu kan by name by address, nama segala macam. Si anak balita kita bisa pantau, siapapun bisa mantau. Kalau misalkan dia dalam berapa bulan tidak hadir ke posyandu aja bisa terlihat di PPBGM itu. Nah itu yang jadi masih ada harus perbaikan ya, itu yang udah kita sampaikan ke pusat. Nah, jadi ada peran Bapelitbang di situ sebagai, jadi sekarang ketua koordinatornya tuh bukan di Dinkes ya, kalau masalah gizi ada di Bapelitbang. Oh, alhamdulillah. Jadi nanti kalau saya protes itu saya ke Bapelitbang gitu ya, bukan ke DKK lagi ya. Ya, kalau masalah stunting, kalau masalah kayak stunting itu adanya justru ada di Bapelitbang. Ya, kayak gitu. Tapi dengan catatan nanti kalau saya protes, boya disuguhin gitu ya, biar semangat protesnya. Tenang, di depan ada tukang cilok. Nah ini last question Ibu Vida, ini terakhir nih. Kalau saya nih, walaupun sebenarnya pengennya panjang banget gitu ya, ceritanya panjang banget, tapi untuk taruhlah nanti kalau ada persoalan lagi saya mau nanya lagi. Ini untuk terakhir nih, karena saya melihat gitu ya bagaimana peran gizi di Bapelitbang gitu ya. Ini kira-kira Ibu Vida ada nggak usulan, bukan ke Direktur Gizi, bukan ke Kemendagri, tetapi ke Poltekkes gitu ya, kira-kira supaya ahli gizi dikasih bekal ilmu lain sehingga dia tuh kalau ditempatkan lagi di Bapelitbang lebih terampil dari yang ada sekarang. Itu. Itu saya pernah sampaikan sebetulnya ke pimpinan. Jadi saya tuh udah bagaimanapun juga saya Poltekkes gitu ya. Saya pengen ketika mengurusi masalah stunting ini Poltekkes dong yang lebih maju, dan sebetulnya yang lebih tahu masalah gizi itu Poltekkes dong gitu. Bener. Kan kita sekarang selain masalah kita bukan hanya masalah gizi, itu bukan hanya masalah stunting. Sekarang kita lagi mengatasi masalah lagi ada yang dari akselerator dengan bagaimana perilaku masyarakat terhadap konsumsi garam, gula dan karbohidrat ya. Itu pun ketika kita diskusi dengan Bank Dunia segala macam, Bapelitbang dilibatkan, undang orang Poltekkes gitu ya, maksudnya diundang beberapa kali kami undang gitu, berapa kali kami ajak diskusi, biarkan lama-lama kan mungkin karena sering datang ke Bapelitbang, alhamdulillah beliau mau diajak diskusi di Bapelitbang gitu. Jadi kami suka mengundang ke beliau ketika penandatanganan komitmen gitu ya. Waktu itu penandatanganan komitmen pun kami meminta di antara akademisi siapa yang akan menandatangan. Saya bilang akademisinya tolong ya Poltekkes aja yang menandatangan. Nah itu. Jadi sebetulnya ada greget saya ya sebetulnya di Poltekkes gini. Kami ingin gitu ya, sebetulnya Poltekkes itu bergerak, selama ini kita lihat Poltekkes itu lebih bergerak ke dinas kesehatan. Apapun kegiatannya adalah dengan dinas kesehatan gitu. Padahal kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang bisa melalui kami gitu ya, melalui Bapelitbang misalkan membantu untuk bagaimana perencanaan kesehatan, perencanaan gizi. Bahkan sekarang saya dengan Kang Awe
rencananya pengen menyusun RAD pangan gizi gitu kan. Nah, kita udah klik gitu. Poltekkesnya ajakannya gitu maksudnya teh di situ. Jadi bukan di dinas kesehatan lagi bermainnya gitu. Jadi Poltekkes itu jangan bermain dengan dinas gitu, tapi bermainlah ayo dengan pengambil dengan Bapak Litbangnya, dengan yang lainnya gitu, dinas-dinas yang lainnya ikutlah gitu berperan. Jadi dilihat. Nanti dulu, tapi itu bukan berarti peran dinas kesehatan khususnya seksi gizi kemudian tidak ada ya, bukan. Oh, itu banyak banget. Banyak banget di situ banyak banget. Tapi ya itu dilihatnya karena itu teknis kesehatan Fit gitu kan. Jadi saya lihatnya itu mah masalah teknis kesehatan. Jadi yang lebih menyakitkan yang kemarin saya lebih menyakitkan gini. Ketika teman-teman kita diskusi dengan teman-teman tentang diet ya, bagaimana diet, kita mengenalkan bagaimana diet rendah garam, rendah gula gitu kan. Banyak mereka kan salah, bagaimana teman-teman di kantor tuh salah diet antara diet keto lah, diet mayo lah, diet apapun, diet. Saya kasih tahu tidak seperti itu. Diet ini harusnya seperti ini. Ya saya kan nggak makan ini, pakai bahan penukarnya segini gitu. Jawabannya, oh iya itu kan sama dengan dokter ini menerangkannya seperti ini. Oh iya itu kan ada di dokter ini. Saya bilang teh, aduh maaf ya itu bukan dokter dong. Itu mah di dietitian. Gubrak loh. Aduh. Tapi memang mungkin takdirnya seperti itu. Nomor satu itu, nomor dua mungkin itu memberi kesempatan kepada teman-teman ini nih ahli gizi, bukan saya, teman-teman ahli gizi supaya lebih mau mengembangkan olah pikir dayanya sehingga mereka bisa memunculkan diri, Mbo ya. Tunjukin dong, kalau lu memang bisa, tunjukin lu bisa, jangan lu jago kandang mulu gitu ya. Ya, jadi cukuplah aki-aki yang terhina, yang mudah-mudahan mau bergeraklah gitu ya. Ini Bu Fida ini sekarang saat ini ditolak atau tidak adalah orang gizi dan beliau ini di Bandung, jadi Persagi Bandung. Nah itu sekarang usulan Bu Fida untuk Persagi pusat apa, Persagi DPD apa, Persagi Kota Bandung apa? Nah kalau misalnya buat Persagi Bandung mungkin ya, karena kita ayolah kita barengan gitu ya mengentasin masalah kesehatan ini ya, barengan. Jadi keluarkanlah ide-ide yang ada gitu ya. Jadi jangan kalau bisa ide-idenya kita punya kita di Kota Bandung ini punya medsos yang lumayan ya. Yuk infoin gitu, biarin orang lain menjadi lebih kepo terhadap bahwa ada gizi loh gitu. Kita punya Persagi, tolong saya untuk masukkan ke dalam grup aja, ke dalam satu, kita undang Persagi. Nggak usah, udah Persaginya nanti aja. Aduh, udah ayo kepoin gitu bahwa Persagi Kota Bandung itu ada dengan banyak dengan banyak inovasi kayak tadi kan, dengan banyak kegiatan-kegiatan yang banyak kegiatan tapi tidak terekspos gitu, sehingga orang nggak tahu bahwa kita sudah berbuat gitu. Karena sekarang ini semakin banyak orang kepo, semakin kita semakin tahu gitu kan, semakin ingin tahu. Nah itu kepoin aja kayak gini, banyakin di medsos, penuhin sama lagi gitu. Ya jadi nanti saya halo terus gitu ya. Saya ajak orang banyak diajak ngobrol dari dari berbagai kalangan. Insya Allah kalau saya insya Allah, karena ya udah namanya juga aki-aki nggak bisa apa-apa lagi, saya kita mah cuma bisa begini doang. Suhunya aku tuh siapa sih? Udah ada pesan yang tadi untuk DPD gimana ini? Kalau untuk DPD ya kalau DPD sih sebetulnya karena kita ada di wilayah ya, kita juga Bandung kan di bagian wilayah itu, jadi tolong dong kita juga kalau ada kegiatan-kegiatan yang bukan hanya Persaginya bukan hanya terkait, selama ini banyaknya lebih ke diet ya, sebetulnya dietnya lebih tinggi ya kalau saya lihat, tapi untuk yang masalah yang nutrisionisnya kayaknya masyarakatnya agak kurang gitu ya. Sementara kami ini kan
sampaikan untuk ke masyarakat sebetulnya. Nah, itu yang pengen, boleh dong saya belajar gitu apa gitu, karena saya mah ilmunya geus zaman baheula geus udah lupa. Kudu diupdate gitu ya. Saya tuh pengen ada update apa sih yang harus saya kasih tahu kalau saya misalnya dijadikan corong gitu kan, misalkan saya tuh harus apa gitu, saya nggak tahu, takut jangan-jangan saya salah menginfokan gitu, karena saya kurang kayak misalkan EPPBGM, kayak misalkan sekarang bagaimana cara menimbang posyandu, cara ngukur, cara status gizi sekarang ada IMT baru, cara penghitungan IMT, cara penentuan status gizi atau standar deviasi nukar itu aja saya tuh sudah lupa, tetapi semuanya tuh laporan datang ke saya kan, ke meja saya ngitungnya liar itu numananya. Oh my god, saya mencari info itu kemanakah gitu, please tolongin saya. Harusnya ada hotline gitu ya, hotline itu orang-orang gizi gitu ya. Atau ketika benar. Saya untuk sekarang harus menginfokan bagaimana diet yang benar, karena kan minimal ketika kita di Bapelitbang sudah mencoba menerapkan pola, misalkan saya di kantor saya gitu ya, melakukan pemeriksaan dini, saya melakukan pengukuran tinggi badan untuk rekan-rekan karyawan di Bapelitbang, mengukur lingkar perut, PTM segala macam, itu kita jalankan posyandu di Posbindu di Bapelitbang, kita lakuin gitu, bagaimana olahraga setiap hari gitu kan, selalu ada peregangan segala macam. Sekarang saya sedang mengajarkan bagaimana merubah pola konsumsi. Itu yang saya pengen masukkan, tapi saya juga mohon bantuan gitu, karena saya nggak tahu lagi ketika bertanya, bikin diet Kufida mati beres-beres, dan saya juga udah lupa. Nonton diet saya juga entah di mana. Iya, kenapa nggak disaranin, umpamanya kan ada Persagi Bandung bikin hotline diet gitu, Persagi Bandung. Tapi betul. bukan saya. Betul, itu yang hotline diet itu ada ketika profesor siapa itu mengadakan klinik sehat ya kalau nggak salah, di situ kita bisa masuk diet segala macam gitu, tapi itu dokter yang ngadain gitu, dan itu teman-teman akhirnya ngeklik situ. Saya seandainya kita punya gitu, kita bisa nge-infoin ini loh ketika mereka salah diet gitu, mereka sekarang lagi pada ini, ketika kita bisa menyebarkan ini dari satu institusi ke institusi lain, ke tenaga ke satu kantor, sekian kantor, itu insya Allah tertolong lah ke bawah juga. Amin. Terus ini untuk Persagi Pusat nih. Sebenarnya saya pengen satu sih sebetulnya kalau yang buat di pusat tuh. Tolong dampingin para pengambil kebijakan ketika menyusun kebijakan gitu aja. Ketika menyusun kebijakan terkait dengan gizi. Jangan sampai salah gini. Kita di daerah menciptakan salah satu ya, ini salah satu perencanaan yang saya liur ketika saya pusing. Contohnya ketika kita di daerah, bagaimana kita mengadakan PMT lokal. Bagaimana kita mengajarkan kepada masyarakat untuk membuat PMT secara lokal dari hasil masak sendiri segala macam. Curweh tiluhurna biskuit, curweh tiluhurna segala macam. Tolong dong gitu. Tolong bisa nggak? Karena saya yakin ketika mengambil kebijakan gitu ya, baik Kemenkes maupun Bappenas, karena kan di Bappenas juga ada Direktorat Gizi gitu kan. Ayo dong itu dikawal gitu. Jadi kalau misalkan rekan-rekan di Persagi Bandung mau ngawal apa yang harus dilakukan oleh Puskesmas, ayo kawal gitu. Kawal dengan saya barengan gitu ya, kawal dengan barengan. Kalau di Popsi, di pusat kayak gitu. Jadi jangan sampai ya biskuit dari turun, saya bingung ketika ditanya ongkoh lokal, tapi kok biskuit? Kayak gitu banget kalau tadi yang terakhir banget ini. Bagaimana caranya nih kalau umpamanya ahli gizi mau pindah ke Bapelitbang? Nah, triknya itu gimana tuh?
eta. Ayo, beneran saya butuh, bener. Ini yang buat adik-adik nih, kalau mau pindah ke Bapelitbang tuh sarannya gimana tuh? Karena sekarang mas sudah ada peraturan bahwa harus sesuai dengan harus sesuai dengan keilmuannya, jalurnya. Jadi memang kalau mau ke Bapelitbang ya harus dari jalur perencanaan. Maksudnya? Jadi kalau misalnya pendidikannya dari perencanaan ya nantinya ke Bapelitbang. Kalau gizi ya kesehatan sudah dikelompokkan. Kalau yang sekarang makanya harus sesuai dengan jalur pendidikan awalnya lagi gitu. Jadi kalau gizi mah kalau saya kan jadi kalau bukan nggak bisa. Kalau untuk yang peraturan yang baru ini memang agak sudah peraturan Permenpannya bahwa sesuai dengan peraturan kalau penempatan tenaga kerja itu adalah sesuai dengan jalur pendidikannya. Walaupun istilahnya kalau dalam tanda kutip tadi murtad gitu ya, atau umpamanya ada keajaiban garis tangan katanya, kan ada terlihat dari wajahnya memprihatinkan, ini harus direncanakan. Gitu ya. Saya sangat pengen gitu beneran. Ya udahlah begitu aja. Jadi begitu saja sahabat-sahabat tukang gizi, kita tadi pernah ngobrol habis-habisan. Belum habis-habisan. Mudah-mudahan suatu ketika kita akan sikat lagi. Kita akan ngobrol lebih panjang lagi dengan Ibu Vida Purwati yang notabene sebelumnya adalah ahli gizi. Beliau pernah di Puskesmas, kemudian di Dinas Kesehatan, dan sekarang di Bapelitbang. Jadi kalau mau ke Bapelitbang, siap-siap aja gigit jari ya, nggak usah lagi. Bisa ikutan perencana dulu, ikutan kompetensi perencana dulu. Ikutan kompetensi perencanaan. Caranya jadi manjang deh. Caranya? Ya caranya ya ikutan di situ, masuk ke jalur kompetensi untuk jadi Javung perencana. Oh, jalur kompetensi. Ada tes lagi gitu? Ada. Aduh, dites lagi ke perencanaan, ada hukum, ada apa? Ada hukum. Bocoran soalnya ada nggak? Coba tanya ke Bappenas deh. Jadi kalau mau bocoran soalnya ada, tanya ke Bappenas aja gitu ya. Udah gitu, sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama di sini si tukang gizi dengan Ibu Vida Purwati. Dadah Teteh Vida. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.